Halo Kang, ini adalah Lenovo Yoga 7 2-in-1 2024 versi AMD. Kalau dari namanya, kita tahu artinya layarnya tidak hanya dapat merebah, tapi juga dapat diputar hingga 360 derajat. Touchscreen sudah pasti, tapi yang menjadi pembeda adalah penanya. Dia dapat menerima pena digitizer seperti ini. Nama lengkapnya Lenovo Yoga 7 2-in-1 14 AHP 9. Lenovo Yoga artinya brand dan sub-brandnya. 7 artinya kelas tinggi ya Kang. 2-in-1 artinya form factor atau bentuknya yang bisa fleksibel itu 180, 360 atau menjadi tenda dan sebagainya. Bukan versi Pro yang ada di deskripsi punya, bukan juga versi Slim yang tipis luar biasa, walaupun sebenarnya sih ini juga sudah tipis ya Kang. Bukan juga Book yang memiliki dual display dan mode yang sepertinya nggak terbatas. Sedangkan 14 artinya layarnya 14 inci AHP A AMD, HP Hawk Point yang berarti AMD seri 8040 dan 9 adalah generasinya. Saya mulai dari bodi luarnya dulu yang seperti biasa. Jadi ini sangat lembut, sangat halus ya materialnya, dari aluminium depan belakang dan engsel-engselnya juga logam, terasa kokoh, terasa padat, tapi tidak ada kasar-kasarnya, benar-benar halus. Kenapa tidak ada kasar-kasarnya? Karena kan ini memang laptop yang akan kita pegang dengan berbagai macam posisi gitu ya. Jadi saat kita memegang dari sisi manapun dia tidak terasa tajam-tajam atau bagian yang kasar-kasar ya. Itu bagus banget, thumbs up buat Lenovo untuk desainnya seperti itu. Sedangkan dari beratnya sendiri, laptopnya saja beratnya 1,49 kg, tapi kalau kita tambah chargeran dan kabelnya itu menjadi 1,88 kiloan sekitar itu ya. Kenapa berat banget? Saya suka sih sebenarnya, karena dengan itu kita bisa membuka laptop ini dengan hanya satu tangan ya. Jadi dia terasa memang sangat solid, nggak apa, lebih berat sedikit. Tapi kalau ingin ringan lagi saat membawa laptop, kita bisa menggunakan chargeran handphone 45 watt atau 65 watt ya, yang gun charging itu kan sudah kecil-kecil. Tapi catatannya voltase dan wattnya itu harus sesuai ya, seperti bawaan. Bawaan ini kan voltnya 20 volt dengan 3,25 ampere ya. Ya akan ikuti saja itu. Kalau 45 watt nanti akan ada peringatan bahwa chargeran tidak sesuai dengan rekomendasi. Bisa dicas nggak? Bisa, tapi dan itu nanti akan lama ya. Dan kemudian dari ukurannya, dia panjangnya ini 31,7 cm, lebarnya 22,2 cm, dan tebalnya itu 1,64 cm. Jadi termasuk tipis, termasuk ultrabook ya. Di bagian belakang ini ada rubber fit panjang dan dua, dan ini kisi-kisi udara. Ini menjadi bagus untuk pemasukan udara, dan keluarnya ini saya suka banget di sini, di bagian sini ini tempat keluarnya, dan desainnya benar-benar manis ya. Ada dua, walaupun sebenarnya hanya satu saja tempat keluar udaranya, tapi desainnya menjadi keren, elegan gitu. Di sisi kiri laptop atau tangan kanan kita itu ada USB A, hanya ada satu USB A ya. Ini 5 gigabit per second, dan sebelahnya ada micro SD, pembaca kartu micro SD ya. Ini bagus, bisa menerima slot kartu SDXC ya. Jadi sudah bisa menerima kartu yang cepat dan besar kapasitasnya. Dan di sisi kanan laptop atau tangan kiri kita itu ada HDMI, dan ini ada USB-C 2, satunya USB 4 dan satunya USB biasa saja, tapi dua-duanya bisa kita gunakan untuk charging. Dan ada LED indikator seperti biasa, jadi kalau sudah 91% nanti dia akan putih dari oranye ya. Dan sebelahnya audio combo jack. Nah, sekarang kita ke bagian layarnya, tapi sebelumnya kita ke bagian atasnya dulu ya Kang. Jadi atasnya ada topi seperti ini yang memang tempat webcam ya. Webcamnya ini lumayan bagus, 1080p bukan 720p lagi, dan dia ada penutupnya ya. Ada IR kamera juga seperti tadi Akang lihat, sudah saya setting untuk masuk ke laptop, jadi aman ya. Dia juga sudah mendukung AI noise cancelling ya. Jadi Akang lihat nanti hasilnya seperti apa. Jadi ini adalah kamera dari Lenovo Yoga 7 2-in-1 versi 2024 AMD ya.
Kalau ngomongin layarnya ini sudah 16:10 ya Kang. Resolusinya 1200p, tapi sebelumnya ada dua varian ya. Jadi kalau akan memilih Ryzen 5 itu layarnya IPS LCD, tapi kalau memilih Ryzen 7 seperti ini akan mendapatkan OLED, dan rasanya sangat worth it ketika memang kita pilih Ryzen 7 ya. Bukan sekedar performanya, tapi juga perbedaan layarnya. OLED 1200p di 14 inci ini sudah sangat cukup ya. True Black 500 juga, dan ketika kita melihat ini layarnya benar-benar hidup, berwarna tajam, bening, apapun yang bisa kita lihat. Walaupun resolusinya tadi balik masih 1200p, tapi tidak mengapa karena baterai juga dia tidak boros-boros amat pada akhirnya, begitu kan Kang. Dia juga sudah ada sertifikasi dari TUF untuk low light, blue light ya, dan juga sudah ada Dolby Vision dan Dolby HDR ya. Jadi sudah sangat enak layarnya untuk kita pakai nonton atau kerja-kerja profesional, kerja-kerja kreatif. DCI P3-nya sudah 100% juga. Walaupun tingkat kecerahannya hanya 400 nits. Yang itu sebenarnya sudah cukup untuk di dalam ruangan, tapi kalau kita keluar ruangan dia akan terasa kurang terang. Ditambah lagi yang memang dia glossy mantul ya, dan itu satu kekurangan yang menurut saya. Glossy-nya terlalu glossy, seperti tidak ada anti reflektifnya, jadi kita bisa ngaca di layar ini ya Kang. Dan juga refresh rate yang 60 Hz saja rasanya akan kurang untuk para gamers. Buat saya sih nggak jadi masalah, sangat cukup untuk penggunaan harian saya. Nah, sekarang kita ke keyboardnya. Keyboardnya ini familiar. Familiar maksudnya saya sudah sangat mengenal bentuk-bentuk seperti ini karena biasa digunakan oleh ThinkPad, dan bentuknya sama ya, dia chiclet juga, dia smile shape juga, di bawahnya ini agak melengkung. Walaupun secara ukuran dengan ThinkPad yang 14 inci dia agak berbeda. Dia agak sempit ya Kang. Jadi saya sudah mengukurnya, memang ada perbedaan sekitar hampir 1 cm, dan itu terasa bedanya. Jadi kita tangannya itu akan terasa lebih rapat dan perlu adaptasi lagi. Bagaimana dengan rasanya? Rasanya ya dibilang paling enak juga enggak, dibilang jelek juga enggak. Jadi dia rasanya cukup dan sesuai dengan ekspektasi saya ya. Jadi laptop slim, apalagi convertible seperti ini, tapi memiliki keyboard yang bisa kita gunakan dengan nyaman dan enak ya, sudah sangat bagus banget. Key travelnya ini lumayan dalam walaupun tidak dalam banget, dan hanya ada 2 LED indikator di sini, ada LED indikator caps lock dan FN lock saja, tidak ada mute mikrofon juga mute speaker ya, jadi tidak ada. Dan di sini ada tombol untuk Copilot, Microsoft Copilot, jadi kalau kita klik dia akan langsung masuk ke Hai, saya Copilot Mitra AI Anda. Dan ini sangat penting juga untuk kita-kita yang memang biasa mencari apapun di sini ya. Saya juga kadang menggunakannya di laptop saya yang lain ya. Touchpadnya ini luas ya, jadi 12x7 kira-kira, dan dia bukan kaca tapi dia presisi lembut. Komplain saya hanya satu, ini kliknya terlalu nyaring, itu saja, tapi dia masih smooth dan presisi ya Kang. Pengorbanan keyboard, ada speaker 2 menghadap ke atas, rasanya worth it ya. Jadi keyboardnya agak sempit tapi speakernya ini bagus. Untuk membuka covernya akan memerlukan obeng bintang Torx ya, yang kecil, dan juga suction cup atau cangkir penghisap seperti ini, karena bautnya ada 7 dan lepas ya. Di bagian depan dan belakang itu bautnya ukurannya berbeda semua. Kenapa menggunakan suction cup? Karena memang dia klip, dan klipnya itu kita nggak bisa pakai pry tool ya, harus kita tarik gitu dari suction cup. Memang di manual juga seperti itu. Jadi hati-hati saja saat membukanya. Nah, kita lihat bagian dalamnya, ini baterainya yang sangat besar ya, kapasitasnya 4493 mAh atau 71 Wh. Baterai ini ada konektor di sini yang kita geser saja kalau ingin membuka atau melakukan pergantian part ya. Kemudian ini baut-bautnya, kalau ingin membuka ada 3 baut, kita harus membukanya. Sedangkan tingkat pemakaiannya baru 5%-an saja, jadi
kapasitas penuhnya 95%-an ya. Dengan kapasitas itu, terbaik daya tahan saya bisa 8 jam dengan kondisi layar itu kecerahannya 50% dan modenya best power efisiensi ya Kang. Jadi mulai starting jam 8 kerja gitu ya 90% sampai hampir pulang jam 5 itu 5%. Ini ada waktu istirahat tentu, jadi kalau Akang hitungnya itu kerja persis 8 jam. Kerjanya itu apa? Kerjanya ya multitasking, browsing Office 365 saya pakai ini ya, berbalas email, terus kemudian menggunakan Excel dan juga lain-lain pokoknya. Tapi kalau misalnya modenya balance itu akan sekitar 6 jam saja yang tercatat oleh saya. Jadi dia akan 6 jam. Untuk Office saja sih tidak perlu balance ya, dengan best power efisiensi itu sudah sangat cukup. Sedangkan ketika kita butuh kerja lebih berat seperti benchmarking, download gitu segala macam, dia hanya bertahan 3 jam dengan best power ya. Jadi settingan baterainya best power dari jam 7 hanya selesai jam 10. Hanya 3 jam saja dia bertahannya. Cuman kabar baiknya waktu charging itu juga cepat ya. Jadi Akang lihat 15 menit itu bertambah langsung ke hampir 30, dan kalau setengah jam itu sudah 40% lebih, dan kalau 1 jam itu sudah dapat 80% lebih dari 5%. Itu sudah cukup banget. Tapi kalau Akang mau penuh ya grafiknya akan landai, dia akan melambat sampai 97%, misalnya itu selesai di 1,5 jam saja. Untuk baterai ini memang sebenarnya sih sudah oke ya, karena dia bukan seri U tapi seri HS. Tapi harapannya untuk laptop baru kalau saya sih bisa lebih lama. Tapi ya it's okay, itu sudah sangat bagus. Kipasnya ini sangat besar ya, dia dual heat pipe juga. Bagus untuk mendinginkan saat load tinggi ya, 95 derajat pernah sampai, tapi rata-rata 80-an sih kalau kita main gaming. Dan di sebelahnya ada baterai CMOS yang langsung bisa kita akses, sangat bagus sekali. Dan di bawahnya ini ada plat besi atau aluminium atau logam lah Kang ya, jadi lebih stabil. Di bagian keyboard juga sama, jadi keyboardnya tetap stabil rasanya ya. Dan di balik sini kalau kita lihat ini ada kartu WiFi dari Realtek ya, WiFi 6E, dan ini dual heat pipe yang besar-besar. Di bawahnya ada AMD Ryzen 7 8840HS versi terbaru 2024 Ryzen 8000 series half point. Sebelahnya SSD 2242 NVMe dari Micron Gen 4 PCIe X4 Gen 4 ya. Kecepatannya 3000-an saja sih. Ya itu sudah cukup, sudah cepat, sudah bagus ya sebenarnya. Sedangkan RAM-nya 16GB LPDDR5 6400 MHz ya Kang, tapi sayangnya tidak bisa kita upgrade lagi. Nah, sekarang kita ngomongin penanya ya. Jadi karena ini yoga, jadi kurang kalau rasanya nggak ngomongin penanya. Jadi saya bukan dan bahkan tidak bisa sama sekali menggambar ya, tapi akan mendapatkan gambarannya mudah-mudahan ya. Jadi penanya ini pena yang paling basic menurut saya, ini Lenovo Digital Pen. Lenovo Digital Pen masih menggunakan baterai A4, ada satu baterai di dalamnya, tidak ada untuk charging ya. Biasanya kalau ThinkPad itu kan yang yoga itu dia masuk di sini, atau juga ada yang bisa kita tempelkan. Tempatnya itu di sini ya, tempatnya di sleeve-nya sini, jadi kita menaruh penanya itu di sini ya, itu tempatnya. Dan kalau digenggam ini enak sebenarnya ya, tapi memang rasanya gemuk gitu, gendut, tapi iya nggak jadi masalah. Nah, layarnya juga tidak jadi masalah. Jadi kalau Akang memang ingin menulis-nulis atau seperti ini, layarnya juga kuat ya, tuh dia hanya goyang sini tapi masih bisa kita topang. Atau memang kalau pengen kuat banget begini, atau ya sudah kita putar saja dia layarnya menjadi seperti ini ya, lalu kita nulis-nulis atau bahkan menggambar ya. Penanya ini juga ada setting ya Kang. Jadi kalau kita ke sini, kita setting saja pen, Lenovo Pen Setting. Akang bisa menyetingnya di sini. Karena ini ada 2 klik ya. Kalau saya tadi menyeting klik atasnya ini untuk penghapus, dan ini untuk klik kanan ya, seperti itu. Dan dia ada indikator baterai juga ya. Jadi bagus, ada indikator. Bisakah kita mengganti penanya dengan yang lebih baik? Bisa. Saya pun sudah mencoba dengan pena yang
dari merek lain ya, dari merek lain saya coba ini bisa. Jadi penanya ini memang based on-nya Wacom ya. Jadi kita bisa menggunakan pena yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan palm rejection-nya? Palm rejection-nya juga dia bekerja baik sih menurut saya. Jadi kadang kan kita menulis atau menggambar sambil begini ya. Dia juga ada palm rejection-nya. Jadi dan ini tingkat palm rejection juga bisa kita atur sedemikian rupa sebenarnya. Bagaimana menggambar garis lurus? Ya oke-oke saja sih. Masih baik, masih oke. Jadi rasanya kalau akan membeli dan pastikan lagi dapat atau tidak pennya nanti ya di penjual ya, karena saya rasa sangat kurang kalau tanpa pen. Yoga tanpa pen itu kurang sempurna ya. Ada dua varian CPU yang tersedia untuk varian AMD dari Lenovo Yoga 2-in-1 ini ya Kang. AMD Ryzen 5 8660HS, 8640HS, dan AMD Ryzen 7 8840HS seperti unit yang saya review ini. Karena varian Ryzen 5-nya menggunakan layar IPS dengan spek yang jauh beda banget dengan Ryzen 7 ini. Jadi pilihan terbaik menurut saya tetap pada varian ini. Sekilas AMD Ryzen 7 8840HS tidak berbeda dengan pendahulunya si 7840HS, sama-sama Zen 4, sama-sama 8 intinya dan 16 untaiannya, sama-sama 4 nanometer proses fabrikasinya. Yang membedakan adalah TDP-nya. AMD Ryzen 7 8840HS ini mampu mengeluarkan tenaga yang sama atau bahkan lebih dengan daya yang lebih rendah. TDP-nya dia 28 watt ya Kang, sedangkan si 7840HS itu kan 35 watt. Juga peningkatan pada AI ya. Jadi diharapkan seri 8040 ini memberikan peningkatan 40% untuk AI generatif ya, atau NPU-nya, dan TOPS-nya kan sudah mencapai 16 ya untuk 8840HS ini. Sedangkan untuk GPU-nya AMD menyematkan AMD Radeon 780M yang memiliki 12 core unit dengan kecepatan maksimal 2800 MHz ya. Bukan eksternal tapi integrated iGPU ya. Arsitekturnya sudah menggunakan RDNA 3 sehingga dia memiliki mesin media tersendiri untuk encoding juga decoding ya, bukan sebatas software. Nah, ini yang menjadi menarik kenapa sekaligus future proofing ya. Misalnya akan ingin rendering seperti saya nih, rendering video, gunakan saja AV1 bukan lagi H264 atau H265 karena AV1 membuat proses rendering itu menjadi lebih cepat dan keluaran filenya jauh lebih rendah, terutama kalau dibandingkan dengan H264 ya. Kalau kecepatan sih dengan H265 masih mirip-mirip. Begitu juga dengan Akang yang sering recording layar menggunakan OBS misalnya. Pilihan AV1 akan sangat membantu untuk kecepatan dan juga kualitas rekamannya. Nah, bagian yang paling saya suka, tidak ada perbedaan signifikan antara baterai dan charging. Memang secara benchmarking menunjukkan perbedaan yang lumayan secara angka ya, terutama nanti saat gaming. Namun untuk rendering hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Akan bisa lihat saya menggunakan dua grafik ya antara charging dengan baterai ya. PCMark 10 Geekbench. Nah, ini PCMark 10 juga sama, hasilnya tidak terlalu berbeda antara charging dengan baterai ya Kang. Dan kalau dibandingkan dengan seri C7840S memang akan bisa lihat mirip-mirip, tapi itu tadi TDP-nya jauh berbeda ya, wattnya jauh turunnya. 3D Mark akan lihat tidak begitu berbeda yang tadi saya bilang ya. Nah, untuk rendering video ini yang menarik. Jadi kalau menggunakan H264 itu baterai 4 menit selesai, dan untuk charging itu 3 menit. Tapi ketika kita menggunakan H265 atau EV1 dia langsung turun drastis ya. Dan akan perhatikan tidak ada perbedaan yang signifikan antara menggunakan charging atau tidak ya. Ini yang sangat saya suka. Dan bukan cuman kecepatan, tapi akan perhatikan output filenya ketika menggunakan H264 itu sampai 1 gigaan, sedangkan kalau EV1 itu 101, jauh banget ya bedanya ya. Dengan H265 pun dia sudah separuhnya. Jadi itulah yang menyenangkan dari AMD Ryzen 8840HS ini ya Kang.
I shall lead the way. Mind for the awakening. Take hold. Oh, stars, heed my calling. Shall we Surrender your stuff. I've had enough. Get lost. Nah, ini estimasi untuk gaming yang lain ya. Gaming yang lain akan bisa perhatikan ini settingannya ultra. Ini hasil estimasi dari 3D Mark saja, bukan hasil percobaan saya sendiri. Sekarang kita ngomongin harga dan juga alternatif ya. Alternatifnya saat saya mengulas laptop ini harganya berkisar 16-17 jutaan akan mendapatkan Ryzen 7 ya. Varian Ryzen 5-nya itu harganya kira-kira di 15 jutaan. Tapi seperti yang saya bilang tadi, langsung saja ke Ryzen 7 karena performa dan layarnya pasti akan lebih baik pada seri ini. Tapi kalau akan punya dana lebih, ambil yang Ryzen 7 Pro ya, atau Lenovo Yoga 7 Pro ya, karena dia sudah ada 3050 RTX ya, GPU discrete dan juga 8845HS ya. Jadi secara performa lebih baik, secara spesifikasi juga lebih baik. Bagaimana dari brand lain yang bentuknya seperti ini? Saya sudah sempat mencoba lihat-lihat, tapi rasanya tidak sebagus dan selengkap ini ya. Lenovo saya yakin akan lawannya adalah Lenovo sendiri, yaitu dari kembarannya dari si biru ya. Saya belum mencoba itu, tapi akan plus minus, yakin saya akan plus minus ya, akan searching sendiri dan mudah-mudahan saya juga bisa mendapatkan varian yang si birunya itu ya, kembarannya ini. Jadi bisa kita banding-bandingkan mending mana sebenarnya. Jadi begitulah Kang, terima kasih sudah menyaksikan sampai sekarang. Sampai jumpa lagi, salam di Kesepterian.